Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa teknik cara mengidentifikasi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari identifikasi. Sebagai seorang guru di sekolah, tentu diharapkan memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap kondisi masing-masing siswa sebagai muridnya, perkembangan dan kemajuan belajarnya yang dapat dideteksi setiap saat selama proses kegiatan pembelajaran di sekolah berlangsung. Di sini peran guru, khususnya guru kelas sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Umumnya guru memiliki catatan atau rekaman tentang perkembangan masing-masing siswa, bagaimana kondisinya dan kebutuhan pendidikan apa yang diperlukan. Terlebih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Teknik identifikasi pada hakikatnya ada banyak metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Beberapa teknik khusus akan sangat diperlukan untuk menemukan atau mengenali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hal ini diperlukan mengingat adanya karakteristik atau ciri-ciri khusus yang ada pada mereka yang tidak dapat diidentifikasi secara umum. Namun demikian, pada kesempatan ini hanya akan diuraikan beberapa teknik identifikasi secara umum yang memungkinkan bagi guru-guru untuk melakukannya sendiri di sekolah, yaitu observasi, wawancara, tes psikologi, dan tes. Namun demikian, pada kesempatan ini hanya akan diuraikan beberapa teknik identifikasi secara umum yang memungkinkan bagi guru untuk melakukannya sendiri di sekolah, yaitu observasi, wawancara, dan tes psikologi. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan cara mengamati kondisi atau keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas atau di sekolah secara sistematis. Observasi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dalam arti melakukan observasi secara langsung terhadap objek atau siswa dalam lingkungan yang wajar, apa adanya dalam aktivitas kesehariannya. Sedang observasi tidak langsung dilakukan dengan menciptakan kondisi yang diinginkan untuk diobservasi. Misalnya, anak diminta untuk melakukan sesuatu, berbicara, menulis, membaca, atau yang lainnya. Untuk selanjutnya diamati dan dicatat hasilnya. Sebenarnya apabila dilihat dari kedudukan observer, observasi dapat pula dilakukan secara partisipan dan non-partisipan. Partisipan dalam artian apabila orang yang melakukan observasi turut mengambil bagian pada situasi yang diobservasi. Sedangkan non-partisipan apabila orang yang melakukan observasi berada di luar situasi yang sedang diobservasi. Ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi anak yang diobservasi. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus dalam upaya melakukan identifikasi. Apabila data atau informasi yang diperoleh melalui observasi kurang memadai, maka guru dapat melakukan wawancara terhadap siswa, orang tua, keluarga, teman sepermainan, atau pihak-pihak lain yang dimungkinkan untuk dapat memberikan informasi tambahan mengenai keberadaan anak tersebut. Saudara dapat menggunakan materi instrumen observasi sebagai panduan dalam melakukan wawancara. Hal ini akan mempermudah bagi guru dalam memfokuskan informasi yang ingin diperoleh. Kendati demikian, saudara juga dapat mengembangkan instrumen sebagai panduan dalam wawancara sesuai dengan tujuan yang lebih spesifik yang ingin diperoleh informasinya, yang mungkin dapat melengkapi data observasi.
Yang terakhir adalah teknik tes. Teknik lain yang dapat dilakukan dalam identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah adalah melalui tes yang dibuat sendiri oleh guru. Tes merupakan suatu cara untuk melakukan penilaian yang berupa suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak, yang akan menghasilkan suatu nilai tentang kemampuan atau perilaku anak yang bersangkutan. Bentuk tes berupa suatu tugas yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan anak, untuk selanjutnya dinilai hasilnya. Dalam konteks ini, untuk identifikasi anak berkebutuhan khusus, tes dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan ataupun tulisan. Dalam bentuk perbuatan, misalnya guru dapat meminta siswa yang diduga mengalami kelainan tertentu untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan kemungkinan terjadinya kelainan. Misalnya, untuk anak yang diduga mengalami kelainan pendengaran diminta untuk menyimak beberapa jenis suara. Kemudian ditanyakan suara apa itu, dari mana datangnya suara, dan sebagainya. Sedangkan tes tertulis dapat diberikan kepada siswa yang diduga mengalami kelainan untuk menilai kemampuannya. Dalam hal ini, soal atau pertanyaan-pertanyaan dapat dibuat secara sederhana sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak. Apabila anak mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan usianya, maka materi tugas yang diberikan ditingkatkan sesuai dengan usia di atasnya. Sebaliknya, bila anak tidak mampu mengerjakan, maka materi tugas diturunkan di bawah usia anak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Melalui tes ini, guru akan memperoleh informasi pendukung dalam menafsirkan keberadaan seseorang anak, apakah berkebutuhan khusus atau tidak. Untuk itu, sangat penting bagi saudara untuk kembali memperhatikan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus yang telah dibahas pada unit sebelumnya. Dengan demikian, saudara mendapat kemudahan dalam menginterpretasikan seorang yang berkebutuhan khusus. Terima kasih.